Selama ini, kita mengira Veda mengajarkan penyembahan banyak Tuhan. Simbol-simbol ini, dewa-dewi yang megah, ritual-ritual sakral, dan kuil-kuil suci, telah menjadi representasi dari keyakinan Hindu selama ribuan tahun. Tapi, bagaimana jika ada fakta yang tersembunyi? Apakah Veda benar-benar mendorong pemujaan politeistik, atau ada kebenaran lebih dalam yang jarang terungkap? Siapkah Anda untuk melihat lebih dalam? Ketika kita berbicara tentang Hinduisme, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran? Mungkin patung-patung dewa-dewi yang megah, ritual puja yang penuh warna, atau festival besar seperti Diwali dan Durga Puja. Banyak orang menganggap Hinduisme sebagai agama politeistik, agama yang menyembah banyak dewa. Namun, apakah ini benar-benar mencerminkan inti ajaran Veda? Apakah Hinduisme sejak awal memang didasarkan pada penyembahan banyak dewa? Untuk memahami konsep ketuhanan dalam Veda, kita perlu kembali ke akar sejarahnya. Kitab-kitab Veda adalah salah satu literatur spiritual tertua di dunia, ditulis antara tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi di wilayah India kuno. Veda terdiri dari 4 kitab utama: Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharva Veda. Dalam Rig Veda, kita menemukan referensi kepada berbagai deva atau dewa seperti Indra, dewa langit dan petir, Agni, dewa api, Varuna, dewa laut dan hukum kosmik, dan Surya, dewa matahari. Namun, penting untuk dicatat bahwa dewa-dewa ini bukanlah Tuhan dalam pengertian literal seperti yang kita pahami hari ini. Mereka adalah personifikasi kekuatan alam dan prinsip kosmis, manifestasi dari energi ilahi yang ada di seluruh alam semesta. Kata deva berasal dari akar kata Sanskerta div, yang berarti bersinar atau bercahaya. Para dewa adalah manifestasi dari kekuatan kosmis yang membantu menjaga harmoni alam semesta. Misalnya, Agni, api, melambangkan transformasi dan pemurnian, sementara Indra melambangkan kekuatan dan perlindungan. Dalam konteks ini, penyembahan kepada dewa-dewa bukanlah penyembahan kepada banyak Tuhan yang terpisah, melainkan penghormatan kepada aspek-aspek berbeda dari satu realitas ilahi yang lebih besar. Ini adalah cara manusia kuno memahami dan berinteraksi dengan kekuatan alam yang mereka lihat setiap hari. Jadi, apakah Veda benar-benar mengajarkan politeisme? Atau justru ada pandangan monistik bahwa semua dewa hanyalah manifestasi dari satu kebenaran universal? Mari kita telusuri lebih dalam konsep ini dalam bagian berikutnya. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam ke inti ajaran Veda. Di balik simbol-simbol dan personifikasi dewa-dewi, ada konsep fundamental tentang satu sumber tertinggi yang melampaui segala bentuk dualitas. Konsep ini diungkapkan dengan indah dalam himne-himne kuno yang masih relevan hingga hari ini. Mari kita mulai dengan salah satu mantra paling terkenal dari Rig Veda. Rig Veda 1.164.46. Mantra ini berbunyi, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti, yang artinya kebenaran itu satu, tetapi para bijak menyebutnya dengan banyak nama. Mantra ini adalah fondasi monisme dalam Veda. Meskipun kita melihat banyak dewa seperti Indra, Agni, atau Varuna, mereka sebenarnya hanya manifestasi berbeda dari satu realitas ilahi yang sama. Dalam konteks modern, ini bisa dibandingkan dengan bagaimana cahaya matahari tampak berbeda ketika melewati prisma. Meskipun warnanya bervariasi, sumbernya tetap satu. Jadi, itu adalah cara manusia untuk mendekat kepada satu kebenaran universal melalui berbagai jalur. Selanjutnya, kita beralih ke Nasadya Sukta.
atau himne penciptaan yang terdapat dalam Rig Veda. Himne ini adalah salah satu refleksi filosofis paling dalam tentang asal-usul alam semesta. Salah satu baitnya berbunyi, "Tidak ada yang ada, tidak ada yang tidak ada. Kegelapan terbungkus dalam kegelapan. Kemudian, satu kekuatan tak terpahami menciptakan segalanya." Nasadya Sukta mengajarkan bahwa penciptaan alam semesta berasal dari satu kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Kekuatan ini tidak memiliki bentuk, nama, atau atribut, melampaui dualitas seperti ada dan tiada, cahaya dan kegelapan. Ini adalah gambaran tentang Brahman, kesadaran universal yang menjadi sumber segala sesuatu. Dalam pandangan ini, dewa-dewi bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan menuju pemahaman tentang kekuatan tunggal yang menciptakan segalanya. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari himne-himne ini? Dewa-dewi dalam Veda bukanlah Tuhan-Tuhan independen, melainkan aspek dari Brahman, kesadaran universal yang menjadi sumber segala sesuatu. Mereka adalah cara bagi manusia untuk memahami dan mendekat kepada kebenaran ilahi yang melampaui kata-kata dan konsep. Inilah esensi monisme dalam Veda. Meskipun ada banyak jalur, semuanya mengarah kepada satu realitas tertinggi. Namun, pertanyaannya tetap, bagaimana konsep ini memengaruhi praktik spiritual dalam Hinduisme modern? Apakah ritual-ritual dan puja-puja yang kita lihat hari ini masih mencerminkan pandangan monistik ini? Temukan jawabannya dalam bagian berikutnya. Setelah menyelami himne-himne Veda, kita sampai pada konsep paling fundamental dalam filsafat Hindu, Brahman. Jika dewa-dewi adalah wajah yang terlihat, Brahman adalah realitas tak terlihat yang menjadi sumber segalanya. Bukan hanya sekadar Tuhan, melainkan kebenaran abadi yang melampaui bentuk, nama, dan pikiran manusia. Brahman didefinisikan dalam Upanishad sebagai yang tak terbatas, Ananta, yang tak terbagi, Akhanda, dan yang menjadi segala, Sarvam Khalvidam Brahma. Bukan pribadi, tetapi keberadaan itu sendiri, tanpa awal, tanpa akhir, dan meliputi segala sesuatu. Sesungguhnya, segala sesuatu yang ada berasal dari Brahman dan kembali ke Brahman. Brahman adalah realitas yang mendasari tiga keadaan kesadaran: bangun, mimpi, dan tidur tanpa mimpi. Untuk memahami Brahman, Upanishad menggunakan analogi sungai dan samudra. Bayangkan ribuan sungai, Indus, Gangga, Yamuna, mengalir melalui rute berbeda, tetapi semuanya bermuara di samudra yang sama. Demikian pula, semua dewa, manusia, dan alam semesta hanyalah aliran yang kembali ke satu sumber, Brahman. Dalam analogi ini, samudra adalah Brahman, sementara sungai adalah manifestasi individual, termasuk dewa-dewi. Meski terlihat terpisah, mereka semua adalah bagian dari satu kesatuan. Lalu, bagaimana konsep ini diterapkan dalam spiritualitas Hindu? Meski ritual puja menghormati dewa-dewi, tujuan tertinggi adalah menyadari Brahman. Seperti yang dikatakan Shankaracharya, filsuf Advaita Vedanta. Brahman itu nyata, dunia adalah ilusi, dan kesadaran individu, Atman, tidak berbeda dari Brahman. Inilah inti ajaran Veda. Semua dualitas, subjek dan objek, baik dan buruk, manusia dan dewa, hanyalah gelombang di lautan Brahman. Realisasi ini disebut moksha, kebebasan dari ilusi pemisahan. Jadi, apakah Veda mengajarkan politeisme, atau justru pandangan bahwa semua keberagaman adalah ekspresi dari satu realitas? Mari kita rangkai semua kepingan-kepingan ini dalam kesimpulan akhir. Jika Veda sejatinya mengajarkan kesatuan Brahman,
Lalu mengapa muncul persepsi bahwa Hinduisme adalah agama politeistik? Untuk menjawab ini, kita perlu memahami fungsi simbolis dewa-dewa dan evolusi spiritual dalam tradisi Hindu. Dewa-dewi dalam Veda adalah bahasa untuk menjelaskan kekuatan kosmis yang tak terbatas. Misalnya, Agni, api, bukan sekadar dewa api, tetapi simbol transformasi dan penerangan batin. Indra, langit, mewakili kekuatan yang melindungi kebenaran. Sementara Saraswati melambangkan kebijaksanaan yang mengalir seperti sungai. Manusia membutuhkan bentuk konkret untuk memahami yang abstrak. Brahman, yang tak terbatas dan tak terdeskripsikan, diterjemahkan melalui simbol-simbol seperti dewa-dewi. Seperti mata uang logam yang memiliki dua sisi, dewa-dewi adalah wajah yang berbeda dari satu realitas. Hinduisme mengakomodasi berbagai tingkat pemahaman spiritual. Pada tahap awal, seseorang mungkin berfokus pada ritual puja untuk memohon berkah dari dewa-dewa. Namun, tujuan akhir adalah melampaui bentuk untuk menyadari Brahman. Tahap-tahap spiritual sebagai berikut. 1. Bhakti, devosi. Mengabdi kepada dewa-dewa sebagai jalan untuk memurnikan hati. 2. Jnana, pengetahuan. Mempelajari kitab suci untuk memahami bahwa dewa-dewa adalah bagian dari Brahman. 3. Moksha, pembebasan. Mengalami kesatuan dengan Brahman, melampaui semua dualitas. Dewa-dewa adalah tangga spiritual. Mereka membantu manusia naik dari kegelapan ketidaktahuan ke terang kesadaran akan Brahman. Persepsi politeistik muncul karena dua alasan utama. Pertama, simbol-simbol dewa-dewi yang sangat kaya dan hidup dalam budaya Hindu. Kedua, kurangnya pemahaman tentang filosofi mendalam di balik ritual. Patung-patung dewa yang indah dan ritual yang rumit lebih mudah diabadikan dalam seni dan tradisi, sehingga sering dianggap sebagai inti ajaran. Seperti anak kecil yang belajar melalui gambar, manusia memulai perjalanan spiritual dengan mengenal yang abstrak melalui bentuk yang nyata. Para sarjana masih berdebat tentang hakikat ketuhanan dalam Veda. Sebagian, seperti ahli Indologi Barat abad ke-19, berargumen bahwa Veda berevolusi dari politeisme primitif ke monoteisme filosofis. Mereka melihat dewa-dewa Veda seperti Indra dan Agni sebagai langkah awal menuju konsep Brahman. Namun, ahli-ahli kontemporer seperti Swami Vivekananda dan Sri Aurobindo menolak pandangan ini. Mereka menegaskan bahwa monisme sudah ada sejak Rig Veda, tetapi diekspresikan melalui simbol dan puisi. Dewa-dewa bukanlah tahap primitif, melainkan bahasa universal untuk menjelaskan realitas yang tak terbatas. Jika kita menyatukan semua bukti, himne Veda, Upanishad, dan tradisi spiritual, kesimpulan yang muncul adalah ini: Veda mengajarkan monoteisme filosofis, pengakuan bahwa keanekaragaman alam semesta adalah manifestasi dari satu realitas ilahi. Banyak jalan, satu tujuan. Setiap dewa, ritual, atau doa adalah jalan berbeda menuju pemahaman akan Brahman. Keanekaragaman bukanlah kontradiksi, melainkan ekspresi dari kekayaan ilahi. Jadi, bagaimana kita memandang keragaman spiritual hari ini? Mungkin Veda mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam perdebatan antara banyak atau satu, tetapi untuk melihat bahwa semua keberagaman adalah cermin dari satu kebenaran.